subsidi BBM. Apakah memungkinkan kalau sepeda motor diturunkan sehingga mendapatkan subsidi? Sepeda motor, harga BBM-nya menjadi turun untuk khusus sepeda motor dan angkutan umum. Ada apa jajaran Dewan Pengurus Pusat, DPP, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, menemui Presiden Joko Widodo? Presiden Joko Widodo menerima jajaran Dewan Pengurus Pusat, DPP, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dalam pertemuan tersebut, delegasi PKB yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan sejumlah rekomendasi dan masukan kepada Presiden Joko Widodo. Rekomendasi yang pertama, kata Muhaimin, DPP PKB mengusulkan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan subsidi bahan bakar minyak, BBM, untuk sepeda motor dan angkutan umum. Muhaimin DKK mengusulkan agar harga BBM untuk kedua golongan tersebut diturunkan. Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang 3 hari di Jakarta kemarin. 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan. Rekomendasi yang pertama tentang subsidi BBM. Apakah memungkinkan kalau sepeda motor diturunkan sehingga mendapatkan subsidi? Sepeda motor, harga BBM-nya menjadi turun untuk khusus sepeda motor dan angkutan umum. Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta. Kedua, DPP PKB menyuarakan kegelisahan terkait pasokan pupuk di daerah yang saat ini sulit dipenuhi. Produksi pupuk di seluruh dunia sendiri memang tengah menurun sebagai akibat perang Rusia-Ukraina dan krisis yang menyertainya. Untuk itu, Muhaimin mengatakan, pihaknya mengusulkan agar subsidi pupuk diprioritaskan untuk petani yang lahannya hanya setengah hektare. Yang kedua, soal pupuk. Pupuk ini menjadi kegelisahan PKB dan seluruh kader utama PKB di daerah karena sudah sampai pada level ketidakadaan pupuk di daerah. Tadi lagi dicari jalan keluar karena memang akibat perang itu produksi pupuk memang menurun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena itu ya kami beri masukan untuk menjadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan hanya untuk orang dengan tanah setengah hektar. Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektar. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina. Hal ketiga yang disampaikan yaitu terkait bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga tahun 2030. DPP PKB pun meminta Presiden memperhatikan 3 hal agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik dengan menggenjot kaum muda. Kami meminta kepada Pak Presiden untuk memberikan 3 perhatian. Yang pertama, pengusaha muda. Pengusaha muda ini jumlahnya nggak terlalu banyak, makanya harus diberi kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Ini supaya apa? Supaya mereka terpacu energinya, tidak nanggung. Yang kedua, kaum muda ini harus diberi akses teknologi, skill, terutama menyediakan teknologi induk yang bisa dijadikan ekspresi energi kaum muda. Nah, yang ketiga,
kaum muda ini memiliki kesempatan untuk 7 tahun ini diberi beasiswa sebanyak-banyaknya ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis. Yang berikutnya menyangkut listrik, subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin, yaitu 450 watt ini subsidi total semaksimal mungkin.